yaitu bukan menghancurkan bumi nantinya, tetapi bumi itu akan tentang diperbarui. kita fokus pengajaran tentang Kingdom Gospel. Bagaimana pandangan Bapak atas akhir zaman atau kedatangan Kristus yang kedua kali menurut ajaran gereja yang sekarang Bapak pimpin? Akhir zaman itu bukan yang penting, saudara-saudara ya. Akhir zaman itu sesuatu yang akan kita lewati. Hari ini kita harus kuat dulu di dalam mengenal siapa itu Kristus, apa yang bisa dikerjakannya. Kita belajar untuk tugas tanggung jawab kita sebagai warga negara kerajaan surga itu apa. Itu kita fokus di sana, berfokus kepada iman pengajaran. Kita berfokus kepada apa yang bisa dilakukan Roh Kudus yang memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran. Sementara akhir zaman itu nggak terlalu penting. Kalau saya pribadi ya, saudara-saudara ya, walaupun saya ada di GBI yang tentu punya pandangan tersendiri tentang akhir zaman, tapi saya itu lebih berfokus kepada firman Tuhan saja. Apa yang ditulis dalam Alkitab itu yang lebih saya pegang. Tentang akhir zaman, Alkitab itu sudah mengatakan bahwa akhir zaman adalah masa di mana kita menanti atau kedatangan Yesus yang kedua kali sebagai hakim. Ya, saudara ya. Itu yang Alkitab catat. Dia akan datang yang kedua kali sebagai hakim. Nah, pada saat dia datang, sebelum dia datang kedua kali, tentu kita sudah tahu, Alkitab sudah mengatakan ada banyak tanda-tanda zaman yang menunjukkan bahwa kedatangannya sudah dekat, saudara. Alkitab bilang kita jangan fokus ke situnya, tapi fokus kepada tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang Kristen. What you have done. Tuhan mau kita menjadi garam dan terang. Itu yang kita fokus. Anytime dia datang nggak penting. Karena kita sudah melakukan apa yang menjadi bagian kita. Alkitab bilang, sekalipun Tuhan itu, Allah memberikan Kristus untuk menyelamatkan kita, baik kita itu tidur, baik kita itu sedang bikin apa, nggak masalah, saudara-saudara. Ya. Nggak penting dengan itu. Nah, saya punya pandangan tentang akhir zaman salah satu begini, saudara. Ini dengan yang paling sering kali dipermasalahkan adalah kalau kita baca Alkitab, saya sarankan kita baca kitab Wahyu, nggak banyak sih, cuma 22, 24 pasal, coba baca di setiap hari. Nah, saudara, sebelum akhir zaman, pada saat akhir zaman itu akan ada namanya masa antikris. Ya, 3,5 tahun masa sulit, masa yang sangat sangat mengerikan kata orang. Kata Alkitab bukan kata orang. Nah, saudara, ada 3 pengejaran yang berkembang. Ada yang bilang begini, Yesus akan datang sebelum masa antikris. Ini yang orang paling suka nih. Pengajaran yang orang paling suka ini, Yesus datang sebelum masa antikris. Oh, hore, kami terangkat, bebas dari antikris kan. Tapi ada pengajaran yang berkata bahwa kami percaya bahwa Yesus datang di tengah-tengah masa antikris. Ya. Jadi pada saat masalah kesusahan besar, tiba-tiba Yesus datang. Tapi juga ada pandangan yang mengatakan Yesus datang setelah masa antikris. Ini yang paling dibenci orang. Nah, ini ada 3 pengajaran ini yang beredar, saudara. Termasuk di gereja saya pun, di denominasi kami pun sendiri masih bingung mana yang mau dipegang. Tapi saya pribadi ya, saya kasih tahu, jangan kaget ya. I don't care. Mau Yesus datang sebelum masa antikris, mau ya Yesus datang di masa-masa antikris, Yesus datang setelah antikris, nggak ada masalah. Yang penting buat saya begini, kita beserta dengan Tuhan. Tuhan akan memampukan kita melewati itu semua. Ya. Jadi buat saya tidak penting, Yesus datang masa antikris, mau sebelum antikris, ya terserah maunya dia, itu kedaulatan Tuhan, dan itu misteri Allah yang terbesar yang kita nggak pernah tahu. Jawaban pendeta menyebut pentingnya memahami tugas dan tanggung jawab sebagai warga kerajaan surga, bukan hanya berfokus pada berkat atau mukjizat. Kelompok menanggapi ini melalui spiritualitas Kristen, yaitu hal ini tuh benar tercermin melalui penekanan pada sarana anugerah seperti firman, sakramen, dan doa. Hal ini membantu individu untuk hidup sesuai teladan Kristus. Selain itu, kelompok juga menanggapi bahwa spiritualitas adalah perjalanan dan relasi yang aktif dengan Tuhan, dan harus selaras dengan konsep hidup sebagai warga kerajaan surga yang berfokus pada kebenaran dan kedekatan dengan Allah. Kemudian pendeta juga menyebutkan bahwa tema akhir zaman penting, tetapi seharusnya bukan fokus utama kehidupan sehari-hari. Kelompok menanggapi bahwa benar adanya kelompok setuju bahwa memang tema akhir zaman ini penting, tapi lebih penting lagi bagaimana kita itu bisa hidup dengan mengikuti Kristus sebagai teladan kita. Kemudian pendeta juga mengkritik dengan penggunaan kata denominasi, dan pendeta berbicara bahwa seharusnya semua denominasi itu sama, asalnya harus berasal dari
pengenalan akan firman Tuhan dan ajaran melalui Alkitab saja. Kelompok juga menyetujui hal ini, bahwa memang benar setiap denominasi boleh berbeda, namun pengajaran harus balik lagi kepada landasan Alkitab itu sendiri. Terakhir, pendeta membahas mengenai tanda-tanda akhir zaman, yaitu menyinggung bahwa kedatangan Kristus sebagai hakim dengan tanda-tanda zaman yang mendahuluinya. Kelompok menyetujui hal ini karena hal ini kembali lagi sinkron dengan apa yang Alkitab katakan. Terima kasih. Saya meyakini ya di dalam Alkitab dan apa yang saya pelajari bahwa Yesus akan datang kembali ya. Nah, kedatangan kembali Yesus itu dalam waktu yang tidak diketahui oleh siapapun gitu. Karena Yesus sendiri kasih tahu ya, kalau dia datang ya penghakiman, dan kedatangan dia kembali itu seperti pencuri ya. Kalau pencuri itu datang minta izin itu bukan pencuri ya. Berarti seperti pencuri itu menunjukkan bahwa waktunya kita tidak tahu. Akan tetapi Yesus Kristus tuh ngomong juga bahwa salah satu indikasi, walaupun indikasi itu gak jelas sampai kapan gitu, adalah ketika Injil itu diberitakan. Itu ada ayat firman Tuhan, diberitakan sampai ke ujung bumi. Jadi waktunya kita tidak tahu, tetapi ada indikasi-indikasi, walaupun indikasinya pun parameternya juga kita tidak mengetahui secara jelas seperti itu. Dan kehadiran Yesus Kristus itu kan sudah diungkapkan juga kadang di dalam kitab Wahyu. Tetapi di dalam kitab Wahyu pun saya meyakini bahwa kitab Wahyu itu penuh dengan simbol. Jadi ada simbol-simbol yang tidak diartikan secara literal, tetapi diartikan ada simbol-simbol makna di dalam sana. Sehingga kehadiran Yesus Kristus itu akan hadir, datang ke dunia sama seperti dia naik ke sorga. Tetapi kedatangan dia itu bukan menghancurkan bumi nantinya, tetapi bumi itu akan diperbarui. Nah, yang saya pelajari bahwa 1000 tahun tadi, saya percaya memegang penafsiran amilenial ya. Jadi itu simbol. 1000 tahun itu ya proses yang sudah terjadi sekarang. Ya, Kristen Protestan secara khusus Reform adalah already but not yet. Sudah tapi belum. Dalam artian sudah, karena kehadiran Yesus Kristus itu sudah menggenapi. Jadi kerajaan Allah sudah ada dan nyata, tetapi belum genap ya ketika Yesus datang kembali. Jadi ketika dikatakan sebagai tadi kerajaan 1000 tahun, ya ini proses yang sekarang sudah, tetapi belum genap, nanti akan selesai. Itu sih yang saya yakini. Banyak sekali pandang-pandangan post milenial, premilenial, tapi saya lebih cenderung kepada amil itu. Kedatangan Yesus kembali, yang jelas yang pertama adalah kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah kita menjalankan amanat agungnya, memberitakan Injil ke seluruh dunia. Terus yang ketiga adalah kita menanti. Nah ini yang kadang gereja sering lupa gitu, menanti kedatangan Yesus, menanti dan berharap dengan kesungguhannya bahwa Yesus itu pasti akan kembali, walaupun kita belum tahu nih kapan. Memang tanda-tandanya kita merasa kayaknya masih lama deh. Bahkan sampai aku mati pun mungkin Yesus belum datang gitu kan. Tetapi sense untuk menanti itu beda sekali dengan apa yang diungkapkan di dalam perjanjian baru ya. Kalau perjanjian baru tuh Paulus mengungkapkan bahwa kayak kasih tahu Yesus bentar lagi datang loh, walaupun sudah 2000-an tahun tetap belum datang. Tetapi ya, menantikan Yesus datang kembali itu sebagai bentuk bahwa kita tuh berpengharapan kepada Allah sang juru selamat dan Allah sang penghakim hidup ini yang adil itu kan. Sehingga dia akan mengangkat kita, yang menyelamatkan kita di dalam keterpurukan hidup dan di dalam keberdosaan di dalam dunia ini. Itu sih, jadi ada 3 yang menjalankan perintah Tuhan. Yang kedua adalah memberitakan Injil, dan ketiga adalah menanti kedatangan Yesus Kristus itu dengan apa ya, dengan penantian yang sungguh. Dari jawaban yang diberikan oleh narasumber, maka ada beberapa tanggapan yang bisa kelompok berikan dari materi atau pelajaran yang telah kelompok dapat selama 1 semester di WDK 3. Salah satunya adalah mengenai penantian. Penantian kita sebagai orang yang percaya menanti kedatangan Kristus yang kedua kalinya sebagai Sang Juru Selamat, di mana kita menanti ini dan melihat kedatangan Yesus untuk kedua kalinya bukan sebagai suatu penghakiman di mana kita kemudian akan dihakimi dan akan dibawa ke dalam penghukuman, tetapi kita melihatnya sebagai suatu masa di mana Tuhan kemudian telah menetapi janjinya untuk datang ke bumi untuk kedua kalinya dan menyelamatkan kita semua sebagai salah satu bentuk, kembali lagi bentuk penggenapan janjinya.